Siapa Ketawa sakit Ismail? Siapa Ketawa sakit ini Ismail? orang. Dan Ketawa siapa sakit. kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW? Yang lain diam. Dengarkan. Galatia 4 nomor 24. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Oh iya. Siapa betul. yang tinggal, dengar. Siapa yang tinggal bersama Hagar di tanah Arab? Siapa? Siapa? Galatia berapa? Galatia berapa? Galatia mana? Galatia mana? Kitab sendiri nggak tahu. Makanya Anda ngomong tanpa data, Anda tidak pernah belajar Bible. Kalau mau belajar Bible, tanya Bang Suma nih. Tanya Bang Suma. Mau belajar Bible. Nangis nangis atau tertawa Bapak ini? Nangis doang. Nangis atau tertawa? Tertawa. Oh, tertawa. Sekarang Galatia 4 nomor 25. Dengarkan. Galatia 4 nomor 25. Hagar berada di tanah Arab dengan siapa? Di Gunung Sinai maksudnya. Iya, di tanah Arab dengan siapa? Dengan siapa Hagar di tanah Arab? Oh, dengan anak-anaknya. Siapa anaknya? Ismail. Ismail tuh tahu. Tahu dia, sadar dia. Kitabnya sendiri yang mengatakan Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab. Yang menyebut tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai di mana? Di Midian. Ini di kitab Anda ini salah? Benar. Iya. Menurut Sakit menurut ini. abang itu dia tulis itu benar. Loh, itu derita Anda yang jelas. Di sini dituliskan Hagar itu di tanah Arab. Iya, itu benar. Kalau Ini menurut Alkitab. Anda sendiri gimana? Saya tanya, ini dia Alkitab ini benar. Benar ini. Benar, puji Yes. Tuhan. Yang selama ini Alkitab terus itu menurut palsu, Anda, terus menurut Anda ini salah atau benar? Benar. Benar, alhamdulillahirabbil Karena alamin. selama ini Bang Soma dan kawan-kawan muslim mengatakan Alkitab itu palsu. Oh, salah Anda. Al-Quran saya berbicara tentang kitab saudara. Apa yang dikatakan Al-Quran? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Ini tidak pernah dirubah, Pak. Dengarkan saya. Dengarkan. Tidak pernah dirubah ini, Pak. Dengarkan. Ini bukan firman Tuhan ini. Kitab saudara ini bukan kitab firman Tuhan ini, bukan firman Tuhan. Ini bukan sabda Yesus juga ini, Galatia ini. Ini adalah karangan Paulus. Loh, sesuatu cerita yang terjadi kalau dia benar-benar aja, Pak. Kalau dia salah-salah aja, Pak. Ini catatan yang benar ini, tapi bukan berarti dia adalah firman Tuhan. Al-Quran saya bercerita tentang kitab Anda. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang tidak terpelajar, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian dia berkata ini dari Allah, padahal itu adalah dari tangannya sendiri. Ini kitab saudara. Saya beriman kepada kitab saudara bahwa kitab ini adalah buku yang dituliskan bukan berdasarkan firman Tuhan, dan itu Paulus akui sendiri. Ayat itu tidak menyebut tentang Alkitab. Tapi ini berbicara tentang orang yang menulis buku dengan tangan dia sendiri, dan yang dimaksud kitab ini adalah orang-orang Yahudi. Ini Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, ahli kitab. Ini ahli kitab ini. Tapi bukan Alkitab. Dan memang kitab Anda bukan Alkitab kok. Kitab Anda itu bukan Alkitab. Kitab Anda itu Bible. Kitab Anda itu Biblika. Anda membenarkan kok kenapa dibilang dirubah? Kan saya sudah bilang sama Bapak, sesuatu yang benar-benar saja, Pak. Di buku Tatang Sutarma kalau benar-benar aja. Bukan berarti buku Tatang Sutarma itu firman Tuhan. Aduh. Loh. Jadi segala sesuatu yang benar tidak berarti itu firman Tuhan. Selayaknya buku clipping yang bercerita tentang kelistrikan. Dia benar menceritakan itu, bukan berarti dia firman Tuhan. Menghayal Bapak ini. Menghayal dia. Aku izin bentar Pak Abraham. Aku izin bentar ya.
Begini Pak Abraham, kalau berdiskusi lebih eloknya Pak Abraham ini tidak banyak tertawa gitu, karena saya khawatir gigi Bapak loncat copot besok nggak bisa makan Pak Abraham. biasa gitu kan saudara-saudara Muslim. Sekarang kembali kita Pak. Sekarang kembali. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke? Anda bukan dari umat Israel. Aku diutus hanya aku diutus kepada domba yang hilang. Dari umat mana? Dari umat Israel. Anda bukan umat Israel. Anda boleh lolos kalau Anda mengatakan Anda Israel rohani. Tapi adakah Israel rohani di dalam pengajaran para nabi? Gak ada. Tepuk tangan. Gak ada. Gak ada Bang. Tanda orang kena pelet tupai kayak gini nih. Jadi saudara Abraham tidak ada Bang. Tidak ada dikatakan di dalam pengajaran Yesus tentang Israel rohani, itu nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Anda tunjukkan di mana Israel rohani itu tertulis di mana? Di mana tertulis? Abraham, jawab. Nggak ada. Ada Israel rohani. Di mana tertulis? Ya, nggak perlu ditulis kan? Nggak perlu ditulis. Teori doktrin itu. Ya. Itu kan kalau bahasanya begini, memahami sesuatu dengan akal tapi tidak menggunakan iman ya sama saja. Tuhan dipahami dengan akal itu sia-sia bro. Sama dengan tadi mengatakan halo, kawan, halo. Iya halo Pak, halo. Sama dengan tadi saya katakan ya, itu keturunan Ismail itu siapa? Tidak ada rujukan ke Muhammad. Tidak ada. Tidak ditulis di Alkitab kok. Loh kenapa harus tertulis di Alkitab? Silsilah Nabi Ismail, kenapa bisa? Ada nggak tertulis? Ada tidak tertulis di kitab saudara silsilah Paulus? Ada nggak? Nama Paulus siapa? Nama bapaknya Paulus siapa? Blunder terus Sudah, namanya bukan blunder. Begitu Oke, nama begini. Paulus mengaku, sabar. Paulus mengaku di dalam Filipi 3, di Filipi 3 beliau mengaku bahwasanya dia berasal dari keturunan Benyamin. Tolong tunjukkan bukti. Siapa nama bapak Paulus? Bapaknya Paulus siapa? Bom. Mana mungkin, Pak? Masa bom? Tidak mungkin Suma dong. Nah, sekarang siapa nama bapaknya Paulus? Kalau soalnya di sini tidak disebutkan keturunan Ismail itu bisa. Kisah para Rasul 22 nomor 28 Paulus mengaku lahir sebagai orang Roma. Tidak ada siapa nama bapaknya? Mr. Bambams. Lidara. 12 raja-raja. 12 raja-raja. Tidak ada di keturunan Ismail itu nabi. 12 raja-raja di ukuran yang nabi itu keturunan dari Yakub, dari Ishak dan Yakub. Bahaya ini, bahaya ini. Bahaya. Baca Kejadian 17. Baca Kejadian 17 janji Tuhan terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Baca. Iya, yang aku juga memberkati Ismail kan? Iya, terus? Iya. Terus ya, sudah memberkati dari keturunannya, dari keturunan Nabi Ismail apa janji Allah kepada dia? Dari keturunanmu apa kata? Terus? Apa janji Allah kepada Nabi Ismail? Apa janjinya? Apa janjinya? Janjinya apa? Saya tanya kepada saudara, kok jadi tanya kepada saya? Kan saudara yang tunjukkan ayatnya. Apa janjinya? Kejadian 17 jelas sekali kemudian Tuhan berjanji kepada Nabi Ismail. Bukan Abraham. Loh, Allah berjanji kepada Nabi Ismail melalui ayahnya Nabi Abraham alaihissalam. Kepada Abraham. Tetapi aku mengabulkan juga permohonan. Dengarkan. Tetapi aku Tuhan juga akan mengabulkan juga permohonanmu mengenai anakmu Ismail alaihissalam. Karena itu dia akan kuberkati. Ayo. Nabi Ismail diberkati
dan kuberi keturunan yang banyak. Ia akan menjadi leluhur 12 raja, dan keturunannya akan kujadikan suatu bangsa yang besar. Ini janji Tuhan ini kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kalau Anda mengatakan keturunan Nabi Ismail bukan di Arab sana, lalu di mana keturunannya Nabi Ismail? Di Papua, bom cucunya gitu. Tanda-tanda keturunan Nabi Ismail, Nabi Abraham, baik dari Nabi Ishak maupun dari Nabi Ismail, adalah mereka bersunat. Nah, Kristen ini dari keturunan siapa? Saya mau tanya. Ishak keturunannya bersunat, Nabi Ismail keturunannya bersunat. Ini Kristen dari keturunan siapa? Bom kok bom terus sih, Pak? Bang. Iya, dia ngomel-ngomel dari tadi, tapi dia nggak sadar, mic-nya kumiut. Oh gitu. Jahat loh. Orang-orang tidak bersunat Vatikan, Romawi, Yunani, Belanda ini keturunan siapa? Kalau bapak para nabi, Abraham alaihissalam, keturunannya semua bersunat. Baik itu dari Yahudi maupun dari Islam. Sekarang Kristen ini keturunan siapa tidak bersunat? Keturunan ada bersunat. Adam lahir, ada diciptakan sudah bersunat. Bersunat. Ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat. Kasihan dia. Sunat itu perintah kepada Abraham, bukan kepada Adam. Lu bersunat. Saya bersunat dong. Iya, sekarang saya tanya. Kalau Adam itu Muslim, Nuh itu Muslim, bersunat enggak? Sekarang saya tanya. Perintah bersunat kepada Abram. Sekarang saya tanya kepada saudara. Apakah Nabi Musa bersunat? Bersunat? Mana dalilnya? Ada. Mana? Bukan di Alkitab saja. Ya. Ada tertulis ketika apakah Daud Salomo bersunat? Dia tidak dikerat kulikatannya, maka apakah Daud Salomo bersunat? Itu Gersom, itulah. Gersom. Mana dalilnya di dalam kitab saudara perjanjian lama kalau Daud Salomo Musa bersunat? Tunjukkan ke saya. Sekarang saya tanya kembali. Gak ada. Apa mereka Muslim? Apakah berarti mereka ini tidak bersunat? Tidak mungkin.